Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Ayu Dwi Setiani Tias pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi trigonometri, di mana materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, KD 3.1, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Berikutnya, KD 4.1, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Lalu KD 3.2, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dan yang terakhir, KD 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang KD 3.1 dan 4.1. Untuk materi yang ada pada KD 3.1 dan 4.1 yaitu yang pertama, persamaan trigonometri dasar, lalu persamaan trigonometri lanjutan, yang ketiga, persamaan trigonometri yang bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat, yang keempat, persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Dan yang terakhir, menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Namun, pada video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai persamaan trigonometri dasar. Sebelumnya, kita perlu mengetahui siapa penemu dari rumus trigonometri. Beliau adalah Ahmad Ibnu Abdallah Habas Hasib Marwazi atau biasa kita kenal sebagai Al-Marwazi. Lalu manfaat dari trigonometri itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali. Di sini saya sebutkan beberapa, yaitu yang pertama, trigonometri digunakan dalam mencari ketinggian menara dan pegunungan. Trigonometri digunakan dalam oceanografi untuk menghitung ketinggian gelombang air laut. Trigonometri untuk mengukur ketinggian suatu pohon, dan trigonometri digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda di angkasa. Lalu untuk materi prasyaratnya, yang pertama, perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Apakah itu? Nah, dulu kan waktu kelas 10 kita sudah pernah mempelajari ini. Jadi di sini saya hanya menampilkan sekilas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Berikut adalah cuplikannya. Yang pertama, perbandingan trigonometri sudut 90 derajat min alfa derajat. Lalu yang kedua, perbandingan trigonometri sudut 90 derajat plus alfa derajat. Yang ketiga, perbandingan trigonometri sudut 180 derajat min alfa derajat. Yang keempat, perbandingan trigonometri sudut 180 derajat plus alfa derajat. Yang kelima, perbandingan trigonometri sudut 270 derajat min alfa derajat. Yang keenam, perbandingan trigonometri sudut 270 derajat min alfa derajat. Dan yang terakhir, perbandingan trigonometri sudut min alfa derajat. Lalu materi prasyarat berikutnya adalah grafik fungsi trigonometri. Jadi kita perlu mengingat kembali tentang grafik fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, kira-kira ini grafik dari fungsi apa? Ya, berikut ini adalah grafik fungsi Y sama dengan cos X. Lalu kalau ini, kira-kira grafik dari fungsi apa? Benar, ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan sin X. Dan yang terakhir, sudah pasti semuanya tahu bahwa ini adalah grafik fungsi Y sama dengan tan X. Lalu selanjutnya, karena kita membahas tentang persamaan trigonometri, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu persamaan. Nah, persamaan itu adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan. Nah, perhatikan contoh persamaan berikut. Dulu kita kan sudah pernah mengerjakan tentang persamaan aljabar. Coba kita perhatikan, diketahui persamaan 2x min 5 sama dengan 1. Lalu untuk menghilangkan min 5, langkah pertama masing-masing ruas ditambahkan 5.
Sehingga di sini 2x sama dengan 6. Maka untuk mencari berapakah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut, maka kita peroleh bahwa x sama dengan 3. Nah, tentunya semua pasti sudah pernah mengerjakan ini dan pasti sudah mengetahui tentang hal ini kan. Berikutnya, bagaimana jika persamaannya berbentuk seperti ini? 2 cos x ditambah 1 sama dengan cos x ditambah setengah. Langkah-langkahnya sama seperti menyelesaikan persamaan aljabar, di mana untuk mencari nilai dari cos x kita harus menghilangkan bilangan-bilangan yang ada di ruas kiri. Yaitu yang pertama, mohon maaf, ini kita hilangkan yang ruas kanan dulu. Kan di sini cos x mau kita pindah ke sebelah kiri, maka masing-masing ruas harus kita kurangi dengan cos x. Lalu setelah berbentuk seperti ini, untuk menghilangkan plus 1, maka masing-masing ruas harus dikurangi 1. Sehingga di sini hasil akhirnya adalah cos x sama dengan 1. Lalu bagaimana untuk menentukan x-nya? Nah, ini yang akan kita bahas pada materi hari ini. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang persamaan. Lalu persamaan trigonometri sendiri itu apa? Kita perlu perhatikan beberapa contoh ini. Nah, di sini ada 4 contoh dari persamaan trigonometri. Coba kalau kita perhatikan, apakah persamaan-persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel? Ya, jawabannya adalah iya. Coba kalau kita perhatikan bahwa di masing-masing persamaan dia selalu memuat suatu variabel. Apakah di sini variabel selalu berbentuk huruf X? Jawabannya tidak. Jadi variabel itu bebas menggunakan huruf apapun dari A sampai Z. Lalu yang kedua, apakah persamaan-persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel yang berada di dalam bentuk trigonometri? Jawabannya iya juga. Ini, variabelnya kan terletak di dalam bentuk trigonometri. Nah, sehingga dari sini, apa itu pengertian persamaan trigonometri? Jadi, persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat variabel dalam bentuk trigonometri. Lalu penyelesaian dari persamaan trigonometri di sini ada 5 penyelesaian. Dan pada hari ini saya akan menyelesaikan persamaan trigonometri dasar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sebelumnya definisi dari penyelesaian persamaan trigonometri adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan trigonometri jika nilai-nilai variabel tersebut disubstitusikan ke persamaan trigonometri akan diperoleh kesamaan atau pernyataan yang bernilai benar. Berikut adalah contoh cara untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Yang pertama, kita bisa menggunakan tabel. Nah, kalau diperhatikan sin X itu kan sama dengan setengah. Ini soalnya. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan bantuan tabel, di mana untuk kolom yang pertama itu berisi nilai X, lalu kolom yang kedua itu mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan, kolom ketiga itu pernyataan bahwa hasil substitusi ini benar atau salah, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, ketika X sama dengan 30 derajat, kita substitusikan sin 30 derajat bernilai setengah. Nah, ternyata setengah itu sama dengan setengah, maka pernyataan ini bernilai benar. Lalu yang kedua, ketika X sama dengan 60 derajat, ketika disubstitusikan, sin 60 derajat itu kan sama dengan setengah akar 3. Ternyata dia tidak sama dengan setengah, maka pernyataan ini bernilai salah. Lalu yang ketiga, ketika X sama dengan 120 derajat, maka ketika disubstitusikan, sin 120 derajat itu menghasilkan setengah akar 3. Ini juga salah karena tidak sama dengan setengah. Lalu yang keempat, ketika X sama dengan 150 derajat, ketika disubstitusikan, sin 150 derajat itu sama dengan setengah. Sehingga ini sama dengan setengah juga, maka ini bernilai benar. Dan yang terakhir, ketika X sama dengan 390 derajat, maka ketika disubstitusikan, sin 390 derajat itu kan sama dengan setengah. Setengah sesuai dengan ini, maka pernyataan ini bernilai benar.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dari sin X sama dengan setengah adalah X sama dengan 30 derajat, X sama dengan 150 derajat, dan X sama dengan 390 derajat. Tetapi jika kita menggunakan tabel, kita harus mengira-ngira nilai X-nya berapa, sedangkan X itu kan ada banyak sekali sudut. Maka kalau kita menggunakan cara ini, bisa jadi ada sudut yang terlewat. Lalu berikutnya kita juga bisa menggunakan grafik fungsi. Karena tadi pertanyaannya adalah sin X sama dengan setengah, maka sekarang langkah awal kita gambar dulu grafik fungsi Y sama dengan sin X. Lalu, yang pertama, jika daerah asalnya dibatasi hanya untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat, maka ada berapa nilai X yang membuat grafik fungsi bernilai setengah. Jadi ada berapa nilai X yang membuat grafik fungsi itu bernilai setengah atau Y-nya sama dengan setengah. Nah, karena di sini dia intervalnya adalah 0 sampai 360, maka kan ini. Hanya ini saja intervalnya. Lalu ada berapa saja? Nah, yang pertama adalah ketika X sama dengan 30 derajat, dan yang kedua adalah ketika X sama dengan 150 derajat. Jadi, ada berapa nilai X? Ada 2, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Tetapi jika daerah asal tidak dibatasi, seperti yang contoh di tabel tadi, ada berapa nilai X yang membuat fungsi bernilai setengah? Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan 2, yaitu ketika X 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Lalu di sini ada juga ketika X sama dengan 390 derajat, lalu X sama dengan 510 derajat, dan masih banyak lagi. Coba kita perhatikan bahwa grafik fungsi Y sama dengan sin X itu kan dia bersifat periodik, maka kan nanti ini bisa dilanjutkan lagi. Yang ke sebelah kiri masih bisa dilanjutkan lagi kan. Sehingga di sini pasti masih banyak lagi nilai X yang membuat grafik fungsi ini bernilai setengah. Nah, makanya kenapa di sini jika daerah asal tidak dibatasi, maka nilai X yang membuat grafik fungsi bernilai setengah itu tidak terbatas. Nah, sehingga kalau jawabannya tidak terbatas seperti itu, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sekarang kita perhatikan, ketika X sama dengan 30 derajat, itu berarti kan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Lalu ketika X sama dengan 390 derajat, itu berarti 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Dan kalau kita lihat yang sebelah kiri, nanti kita akan menemukan X sama dengan min 330 derajat yang menghasilkan Y sama dengan setengah juga. Di sini min 330 derajat ternyata diperoleh dari 30 derajat ditambah min setengah kali 360 derajat. Sehingga dari ketiga persamaan ini atau ketiga penyelesaian ini kita peroleh pola bahwa X sama dengan alfa derajat, jadi 30 ini adalah alfa derajat ditambah K-nya ini adalah ini 1, 0, min 1 dikali 360 derajat. Begitu juga ketika X sama dengan 150 derajat. Ini kan juga menghasilkan Y sama dengan setengah. Nah, ingat tentang relasi sudut bahwa 150 derajat ini kan diperoleh dari sin 180 derajat min 30 derajat. Nah, ini kan berarti diperoleh dari X sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Begitu juga ketika X sama dengan 510 derajat. Itu polanya adalah 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, kalau kita geser ke kiri, nanti akan menemukan X sama dengan min 210 derajat. Ini tuh sama dengan 150 derajat ditambah min 1 kali 360 derajat.
Sehingga dari sini kita peroleh pola bahwa X sama dengan 180 derajat min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, maka kesimpulannya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dasar, itu yang pertama untuk sudut dalam satuan derajat. Tadi kan sudah kita peroleh ketika sin X sama dengan sin A, maka X itu sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan K bilangan bulat. Nah, nanti kalian buktikan dengan cara yang sama untuk mencari rumus ini, cos X dan tan X. Jadi di sini cos X sama dengan cos alfa derajat, maka X itu sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan K bilangan bulat. Dan yang terakhir, untuk tan X sama dengan tan alfa derajat, maka penyelesaiannya X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 180 derajat dengan K bilangan bulat. Lalu ketika sudut dalam satuan radian, caranya hampir sama, hanya saja di sini untuk 360 derajat itu kita ganti menjadi 2pi. Begitu juga ini 180 derajat, mohon maaf ini harusnya pi per 2 min alfa derajat dikali 2pi. Lalu ini yang cos juga begitu, 360 derajatnya diganti 2pi. Ini juga ketika tan, maaf ini juga harusnya pi per 2. Seperti itu. Lalu kita masuk ke contoh soal. Untuk yang pertama, tentukan penyelesaian dari cos X sama dengan cos pi per 6. Nah, karena ini pi per 6, maka nanti kita menggunakan penyelesaian cos X sama dengan ini. Karena kita ada kaitannya dengan pi atau radian. Nah, langkah awal kita tulis kembali soalnya, cos X kan sama dengan cos pi per 6. Nah, dari sini maka alfanya adalah pi per 6. Setelah menemukan alfanya, maka kita gunakan rumus yang pertama. X sama dengan alfa pi per 6 ditambah K kali 2pi. Atau yang kedua, X sama dengan min alfa, berarti kan min pi per 6 kali K kali 2, ditambah K kali 2pi. Lalu kita ambil satu dulu, untuk X sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2pi. Maka jika kita sederhanakan, ini kita samakan penyebutnya dulu. Berarti kan sama dengan pi per 6 ditambah 6 kali K kali 2pi per 6. Lalu pi per 6-nya kita keluarkan, maka yang di dalam adalah 1 ditambah 6 kali K kali 2, karena pi-nya kan sudah dikeluarkan. Lalu yang dalam ini kita sederhanakan, sehingga pi per 6 kali 1 plus 2K. Lalu kita ambil untuk X yang kedua, yaitu X sama dengan min pi per 6 ditambah K kali 2pi. Langkahnya sama seperti tadi, dengan menyederhanakan penjumlahan pecahannya terlebih dahulu, lalu disederhanakan, sehingga hasil akhirnya diperolehlah pi per 6 dikali min 1 ditambah 2K. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan pi per 6 dikali 1 plus 2K, dan X sama dengan pi per 6 dikali min 1 ditambah 12K. Ini mohon maaf sama dengannya ada 2. Lalu berikutnya menyelesaikan persamaan sin X sama dengan min setengah untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini harusnya mencari himpunan penyelesaian ya. Tapi himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah. Langkah awal, sin X itu kan sama dengan min setengah. Itu berarti sin X sama dengan
min setengah, berarti kan kita harus mencari arcus sin min setengah, yaitu adalah sin min 30. Maka berdasarkan rumus ini, sin X sama dengan sin alfa, di mana alfanya adalah min 30, maka penyelesaiannya adalah yang pertama, X sama dengan alfa atau min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 min alfa derajat ditambah K kali 360. Sehingga X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang pertama, untuk X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita cari K-nya dulu. Yang pertama kita ambil K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Kenapa di sini saya hanya memilih 2? Sebenarnya terserah kalian. Kalian mau mengambil K dari min 1, min 2, atau K sama dengan 2, 3, dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Hanya saja di sini saya perkirakan. Karena di sini X-nya itu intervalnya dari 0 sampai 360 derajat, maka di sini saya hanya mengambil 0 dan 1. Karena apa? Karena kalau saya mengambil K kurang dari 0, maka nanti X-nya itu juga kurang dari 0, maka tidak sesuai dengan intervalnya. Begitu juga ketika K sama dengan 2, dan seterusnya. Oke, kembali lagi. Ketika K sama dengan 0, maka X-nya jika disubstitusikan K sama dengan 0, itu diperoleh X sama dengan min 30 derajat. Begitu juga ketika K sama dengan 1, maka X-nya adalah 330 derajat. Selanjutnya untuk X yang kedua, yaitu X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama seperti tadi, kita substitusikan K-nya. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 210 derajat. Dan ketika K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 570 derajat. Jika kita perhatikan untuk min 30 derajat itu tidak memenuhi karena tidak masuk ke dalam interval. Untuk X sama dengan 330 derajat itu masuk pada interval. Untuk X sama dengan 210 derajat itu masuk pada interval, dan X sama dengan 570 derajat itu juga tidak masuk pada interval. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Ingat, ketika menuliskan himpunan penyelesaian itu harus urut dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Lalu contoh yang ketiga, menyelesaikan persamaan tan 2x min tan 30 derajat sama dengan 0 untuk x lebih besar sama dengan min 180 derajat dan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, karena di sini soalnya itu mengenai tan x, maka kita gunakan rumus dari tan juga. Berdasarkan rumus, langkah pertama ini kita tulis kembali. Tan 2x sama dengan tan 30 derajat min 0. Maka yang ini kita pindah ruas, yaitu tan 2x sama dengan tan 30 derajat. Berdasarkan rumus ini, maka alfanya itu kan 30 derajat. Sehingga di sini 2x itu sama dengan 30 derajat ditambah alfa 30 derajat ditambah k kali 180 derajat. Karena di sini tuh berupa X dan ini masih 2X, maka masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Sehingga di sini diperolehlah X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 90 derajat. Berikutnya kita pilih K-nya. Yang pertama yaitu ketika K sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan min 165 derajat. Lalu ketika K sama dengan 0, X-nya sama dengan 15 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya itu sama dengan min 165 derajat dan 15 derajat. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Untuk video berikutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri lanjutan dan persamaan trigonometri yang bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.